Shalom Sobat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga tetap jaga kesehatan ya. Sobat Alpetra, kalau Sobat Alpetra melihat beberapa hari yang lalu ada tayangan live dari kita ya, Alpetra Ministry. Namun kenapa katanya kok tidak bisa dilihat lagi ya? Karena itu telah dirubah ya menjadi konsumsinya untuk privat gitu. Dan sekarang saya akan menayangkan apa sih yang kita obrolin waktu itu. Nah, ketemu siapa sih saya waktu live itu. Baik Sobat Alpetra, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya, kita ketemu Bang Heri. Iya. Kita tentunya dalam pertemuan kali ini bukan reunian ya, tapi kita mau bahas sesuatu yang penting nih, gitu. Karena akhir-akhir ini semakin ramai di dunia media ya Bang ya. Iya, saya kira betul juga, semakin banyak jadi semakin dewasa, iman bertumbuh dan berkembang, khususnya sahabat Alpetra nih ya. Selamat datang, bisa bersama kembali, dan juga senang kita semua sehat. Shalom. Halo. Ya, terus Bang, kita kalau podcast ya suka ada yang tanya Bang, Oh iya. kok nggak ada doa sih? Kan kalau dulu kita mau podcast itu kita doa dulu. Oh iya. Terus selesainya doa dulu. Gitu. Iya. Tapi dilihat lagi dari berbagai segi dan pertimbangan, akhirnya doanya bukan tidak ada. Jadi sebelumnya pasti kita berdoa dulu. Iya. Baru kita rekaman ya Bang ya. Bukan berarti kita tidak berdoa loh. sahabat Iya. Alpetra. Seperti tema kita hari ini, jangan salah sebut. Karena begini, saya dulu nih, waktu dulu pernah berdoa tuh ya, terus sama abang dikasih tahu, bukan begitu katanya. Saya berdoa itu, mungkin sahabat Alpetra juga ada yang berdoa kayak gitu ya. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan Yesus Kristus. Nah ternyata kalimat itu salah ya Bang ya. Iya. Nah itu yang benar harusnya gimana tuh Bang? Ya, kadang-kadang kita temukan dalam praktik kehidupan berdoa, tidak sedikit orang Kristen berdoa hanya menyebut haleluya amin, endingnya ya. Iya, iya. Atau ditemukan juga hanya di dalam nama Tuhan, amin. Iya. Jadi nama Yesusnya tidak dipakai, tidak disebut, tidak diakhiri. Nah, saya kira ini bukan ciri khas kekristenan. Atau hanya di dalam Yesus saja, tidak ada sapaan terhadap gelar Tuhannya, karena kita punya kekasan sebagai orang yang dihidupi oleh Kristus, diselamatkan, ditebus, seharusnya ada gelar Tuhannya ya, atau penyanjungan dan juga pengagungan kepada Tuhan Yesus. Saya kira begitu, saudara Alfa. Nah, jadi gitu ya. Saya juga sering gitu tuh. Haleluya, amin aja tuh ya. Ternyata itu kurang tepat gitu. Nah juga yang jadi pertanyaan itu, kita nyebutnya itu gimana sih yang berubah? Kan kalau dari Matius 6 ya, kita tahu Tuhan disediakan doa Bapa kami seperti itu. Tapi secara konkretnya sehari-hari kita gimana tuh Bang? Harusnya apakah betul harus Bapa dalam sorga seperti itu, atau ya Tuhan ya Allah kami, atau ya Tuhan Yesus Kristus, gimana Bang? Ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita seperti apa berdoa, bahkan teknisnya juga disebutkan di sana ya, di Matius pasal 6
7 ya. Dan orang Kristen berdoa sebagaimana patutnya karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan dan Dia menghendaki demikian. Kita meminta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah mengajarkan kita berdoa, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, menyebutkan title-nya ya, namanya dan juga identitasnya. Karena kita meyakini kepada identitas itu, kepada Tuhan Yesus ya. Kalau hanya berdoa tidak menyebut nama itu, identitasnya tidak jelas kepada siapa ditujukan pengharapannya atau doanya ya. Karena kita sudah menerima ya, Yohanes 1 ayat 12 diberi kuasa untuk meminta, kuasa untuk menyebut namanya, nama Yesus ya, kuasa untuk memohon ya, kuasa untuk mendapatkan yang kita mohon lalu diberikan oleh Tuhan, bisa itu next, bisa itu sekarang ya, atau kapanpun. Tapi prinsipnya sampaikan identitas, bahwa kita berdoa kepada pribadi yang kita tuju ya, tidak kepada siapa-siapa selain kepada Yesus, kan begitu ya. Seperti itu. Karena orang di luar Tuhan Yesus saja mereka berdoa jelas kepada siapa ya, atau ditujukan kemana ya, dengan apapun yang diharapkan. Seharusnya kita lebih dari itu, karena sudah jelas Allah yang datang menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus ya. Di sanalah kita berdoa, di sanalah kita meminta, memohon ya, penguasa alam semesta ini yang kita yakini di dalam Yesus tadi. Itu saudara Alfa, sahabat Petra. Nah, Petra jelaskan ya. Nah, tapi saya masih mau penasaran, mungkin mewakili juga dari sahabat Petra ya pertanyaannya. Tapi Bang, itu kembali ke doa Bapa kami ya Bang. Iya. Kan terakhir itu hanya kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Amin. Nah, itu nggak diajarin di situ kalau kita harus bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nggak ada tuh. Iya. Mana tuh Bang? Sahabat Petra dan siapapun yang mendengarkan siaran kita ini, di Alkitab memang ada beberapa penjelasan buka kurung tutup kurung ya. Di teks aslinya itu tidak ada. Tapi kenapa buka kurung tutup kurung itu biasanya dipakai dalam tradisi peribadatan gereja mula-mula ya, semacam pujian, penyembahan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sana himne ya, atau nyanyian yang dipakai di gereja perdana di era itu, lalu dituliskan, ditambahkan, tapi dengan bentuk buka kurung tutup kurung. Tapi bukan itu yang asli dari teks itu. Yang asli ya sebelumnya ya, seperti itu. Kenapa itu dipakai? Karena pencetak ingin menunjukkan bahwa ada berupa liturgi ya, susunan peribadatan dan nyanyian, sehingga disertai doa Bapa kami dengan buka kurung tutup kurung yang tadi disebutkan, dari kemuliaan sampai selama-lamanya dan seterusnya. Amin, seperti itu. Lalu ada juga yang menyebutkan tentang teks hal ini dapat dilakukan dengan berpuasa. Karena apa pernah mendengar itu ya? Itu juga sebuah credo ya, pengakuan di gereja pertama ya, atau gereja perdana, sehingga dicetak, diartikan harus disertai dengan buka kurung dan tutup kurung, menunjukkan bahwa pernah ada dulu gereja pertama di era
rasul atau setelahnya memakai tambahan-tambahan seperti yang tadi saya sebutkan. Dengan ini harus disertai dengan puasa, ya, seperti itu. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menekankan dalam penekanan konteks itu berpuasa, ya, seperti itu. Begitu saudara Alfa. Tapi kalau kita ingin sertai tambahkan berdoa plus berpuasa, silakan, ya. Artinya keseriusan kita berdoa atau kesungguhan kita berdoa dengan mendesak supaya Allah mengabulkan, begitu, Kang Alfa. Oh iya. Sahabat Alpetra, jadi kita berdoa itu juga bukan karena ritualnya itu. Iya. Nggak pakai ritual tertentu kan? Atau ada jam-jam tertentu gitu? Kapanpun kita berdoa, kapanpun kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Paulus dalam surat Roma mengatakan dalam kondisi kita yang tidak berdaya, ya, atau lemah, roh itu yang memohon, roh itu yang berdoa, roh itu yang menguatkan, roh itu yang menemani, ya. Bahkan Paulus mempertegas lagi sampai kita memanggil dia Aba, ya, ya Bapa, ya, karena bukti close. Jadi tidak sia-sia sahabat Alpetra ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, lalu kita diberi kuasa, dan status kita tidak hanya sebatas menerima pengampunan dosa anak Allah, tapi juga ditemani, ya. Nah, lewat doa kita ditemani, kita mendapatkan penghiburan. Lewat doa kita begitu close, dekat dengan, ya, yaitu menghibur, ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan dengan kita kondisi yang layaknya tidak dalam kategori doa, tapi hati ini berbicara, memohon, berharap, ya, untuk mendapatkan advice dari Tuhan, ya. Sahabat Alpetra, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2, hai anak-anakku, ya, Rasul Yohanes menyebutkan bahwa roh penghibur, yaitu Parakletos, di pasal 2 itu menyebutkan penghibur selalu menemani, ya, selalu dekat ketika kita dalam kondisi yang jauh atau mungkin mengalami kesulitan, ya, persoalan dan apapun. Nah, itu kuasa doa, ya, seperti itu. Roh Kudus yang ada di dalam hati dimateraikan selalu bermitra, ya, di dalam diri kita. Begitu, sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Ya, nah, Bang, tadi kan Jason berarti ada korelasinya antara doa dan puasa, ya, seperti nanti yang akan kita adakan, ya, ada doa 10 hari itu. Iya, itu tuh apa itu? Memang ini tradisi gereja juga yang setiap tahun sekali di era sekarang dalam menyambut atau memperingati pencurahan Roh Kudus, ya. Ada 10 hari kita bergumul, kita berdoa. Maknanya perlu kita pegang, kita yakini, ya, bahwa orang Kristen yang bergumul, orang Kristen yang berdoa, ya, berharap Roh Kudus yang pernah kita undang masuk dalam hati kita itu dapat menyelesaikan semuanya, ya. Semua yang dimaksudkan, apapun, ya, yang bersifat kebutuhan, yang bersifat pergumulan, yang bersifat ancaman atau lain sebagainya, ya, beratan masalah, lalu kata Tuhan Yesus, mari datang padaku, kau akan mendapatkan, karena kuk yang kupasang itu ringan, gitu, ya, kata Tuhan Yesus, ya. Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku yang berbeban berat, putih lesu. Kalau kita kembali ke topiknya itu, kan jangan salah sebut nih, jangan salah menyebut dalam doa itu. Jadi jangan seperti yang di awal tadi kan, misalnya dalam nama Allah Bapa, gitu, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, betul kan, gitu, ya. Nah, itu jangan sampai lupa, ya. Sampai yang terakhirnya itu
ditutup juga dengan dalam nama Tuhan Yesus Iya. Kristus tentunya. Itu saya setuju sekali. Bukan haleluya amin aja. Tidak, Ya. tidak ya, harus disebut Nah. identitas atau kepada siapa kita berdoa, Ya. kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita menyembah, memusatkan, menyerahkan pokok doa itu. Ya. Sebutkan nama Tuhan Yesus dan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak cukup haleluya, amin. Atau tidak cukup juga di dalam nama Tuhan, amin. Satu kata itu nggak cukup. Ya. Karena kalau ini bang, kalau ada yang menekankan doa itu ke Roh Kudus gitu, gimana tuh bang? Ya. Jadi yang disebut Roh Kudus, ada Roh Kudus Roh gitu, itu gimana tuh bang? Ya, tidak salah saya kira ya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus tetap harus itu ya, seperti itu. Karena banyak juga klaim-klaim terhadap Roh Kudus, Roh Suci, ya, Roh Angin, roh magis, ya, itu juga dinilai kudus, ya kan? Yang kasat mata, yang tidak terlihat maksud saya, ya, itu juga dinilai Jangan-jangan kudus, ya, ya. roh apa tadi? Roh apa? Roh pengendaliannya begitu, Iya. kayak avatar semua. Avatar, ya. Iya, kan ada terjemahan lain menggunakan juga ghost, ya kan? Ghost juga kadang-kadang hantu, kadang-kadang roh, Holy Ghost, ya, seperti itu. Jadi apa adanya dengan endingnya ketika berdoa in the name of Jesus, gitu ya, dalam nama itu harus. Tuhan Yesus Kristus. Iya. Pokoknya jangan salah sebut dan supaya nggak salah sebut, ingat ya, sertakan selalu nama Tuhan Yesus. Betul, betul sekali ya. Karena keimanan dan pengakuan umat Kristen atau kita ke sana, ya, seperti itu. Sekalipun tidak sedikit dari kelompok Kristen yang tidak merasa perlu menyebut itu, ya, karena situasional atau mungkin karena tidak terbiasa. Bisa saja. Oh, bisa aja. Iya. Itu sah nggak tuh? Ya, saya yakin karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, ya, atau diberi kuasa oleh Tuhan, apa salahnya, apa ruginya kita mengakhiri dalam doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Betul ya? Ya. Seperti itu. Kita sekarang kan udah tahu nih dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi juga ada ayat yang bilang bang, itu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah itu termasuk itu enggak? Kan kita selalu nyebut terus nama Tuhan kita. Iya, di perjanjian lama memang ada hukum yang mengatur itu, ya, hukum atau 10 hukum, ya, yaitu tidak boleh atau jangan menyebut dengan sembarangan karena begitu sakral, ya, kudus nama itu. Tapi dalam perjanjian baru, karena Allah itu sudah datang menjadi sama dengan manusia dan ada identitas namanya yaitu Yesus, malaikat mengatakan kepada Yusuf atau kepada Maria, kasih nama dia Tuhan Yesus atau Yesus, ya, seperti itu. Sehingga kita pun berdoa yang mengaku nama itu yang sudah dinubuatkan, nama itu yang sudah diperkenalkan menjadi sama dengan manusia dan nama itu Yesus, dan kita akui dan juga kita mengimani ke sana, kita pakai nama itu, ya, karena kalau berdoa hanya di dalam nama Allah, Allah siapa? Berdoa hanya di dalam nama Tuhan, Tuhan yang mana? Berdoa di dalam nama Allah Israel, ya, itu kan Allah Israel, tapi bukan Allah yang menjadi Mesias sama manusia, yang kita yakini dalam kekristenan. Jadi sahabat Alpetra, saya kira seharusnya dalam berdoa tidak rugi, tidak salah, atau tidak perlu kita menutupi supaya tidak menyebut nama itu. Bukankah nama itu nama di atas segala nama, kata Paulus, ya, yang nanti semua orang bertekuk lutut next, ya, atau kiamatnya atau akhirnya, itu kan kata Paulus dalam Filipi pasal 2 akan berlutut dengan nama itu, dan nama itu juga kita pakai dan kita sebut di dalam doa kita. Begitu sahabat Alpetra. Nah itu tuh, jadi jangan sampai salah ya. Di siang hari ini, di akhir pekan ini, besok hari Minggu di gereja, nah ya kan, besok kan ya bang ya, ibadah tuh, kalau sahabat berdoa, jangan lupa
selalu sebut di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penebus dosa kita. Iya, karena dalam perjanjian baru ya, semua kitab dari Injil sampai pada tulisan-tulisan rasul-rasul, mereka memakai nama Yesus, ya, Yesus Kristus, karena identitasnya Allah itu sudah datang menjadi manusia, makanya nama itulah yang menjadi prioritas. Kalau dalam perjanjian lama seperti yang ditanyakan Alpa, ya dalam nubuatan atau sedang dijanjikan seperti itu. Nah itu tadi ya. Jadi mungkin di bagian itu udah jelas ya. Sekarang mungkin juga sering ditanyakan sama jemaat sama sahabat Alpetra mungkin ya, yang berjemaat di gereja manapun, mungkin sering merasa bahwa kok doa saya udah nyebut nama Tuhan Yesus nih, nggak salah sebut nih, bener nih. Iya. Tapi gua waktu doain orang sekitarnya kok nggak sembuh gitu. Iya. Ini kenapa nih? Apa salah sebut lagi atau gimana nih Bang? Ya, saya kira kita patut bedakan dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ya, atau murid-murid Tuhan Yesus, khususnya di Kisah Para Rasul. Karena mereka memang diberi kuasa khusus, pasal 1 ayat 8 ya, Kisah Para Rasul. Jadi ketika mereka berdoa terhadap orang lumpuh diserang di bait Allah, ya, serang di Salomo, nggak mungkin pending atau tertunda. Dia berdoa, aku tidak punya emas, perak, tetapi demi nama Yesus berjalan kan, nggak mungkin ditunda 1 hari 2 hari langsung kan. Begitu juga yang dilakukan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ya, seperti itu, cuman sekedar jalan tapi oleh bayangannya sembuh. Karena murid Yesus, aku akan memberikan kepadamu kuasa yang melebihi aku ya, di pasal 12 pasal 14 Injil Yohanes waktu disebutkan begitu ya. Jadi tidak heran apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, murid-murid atau ke-12 rasulnya melakukan ekspansi yang luar biasa, demonstrasi yang hebat, mujizat dan lain sebagainya. Tapi bukan utama mujizatnya, tapi pemberitaan Injil. Nah teman-teman, kita bukan seperti murid-murid Yesus yang waktu itu, kalau ketika kita berdoa sekalipun dalam nama Tuhan Yesus, bisa langsung seketika orang yang dimaksud itu sembuh dan lain sebagainya. Berharap sih memang kita melihat ada suddenly ya, tiba-tiba sembuh, syukur ya. Tapi bisa sebaliknya juga, tidak sama sekali atau tertunda, bisa beberapa hari seperti yang kita saksikan ya di yang lainnya. Nah, jadi sahabat Alberta jangan merasa, kok nggak seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul. Kita berdoa terus, mendesak Tuhan terus seperti yang dilakukan Nabi Yesaya ya, diberi waktu 15 tahun hidup untuk Raja Hizkia. Nah, begitu juga kita meminta, tidak dikasih pun kita bersyukur. Karena apa ya? Seperti itu, bukannya mati hidup itu udah urusan Tuhan ya, seperti itu sahabat Alberta. Jadi berdoalah ya. Porsi kita berdoa, meminta, memohon ya, lalu ikuti perintahnya, ajaran Tuhan ya, berbuah baik dan lain sebagainya. Begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Nah, ini lagi Bang, satu lagi nih, kan katanya karena dari pertanyaan tadi ya, ini ada juga jadi pertanyaannya, kan di firman Tuhan terus apapun yang kamu minta dalam namaku maka akan akan diberikan lah gitu ya. Betul. Itu gimana tuh Bang jadinya? Di ayat lainnya, khususnya Yohanes atau Injil Yohanes pasal 15, setelah mengatakan demikian, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa, gitu ya. Nah, tinggallah di dalamku dan aku di dalammu, kamu di dalamku, dan di luar aku, kata di luar aku itu ya. Jadi artinya sahabat Alberta terkait dengan doa ya, tujuan atau sasaran kita meminta hanya kepada Tuhan Yesus ya, yang menjadi segalanya ya, yang kita pastikan bahwa Yesus sendiri menyebutkan di luar aku ya, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kita melek, sadar ya sahabat Alberta, tidak minta kepada orang pintar, tidak minta kepada perdukunan ya, atau yang secara instan bisa menjawab ya,
seperti itu. Apalagi nama lain di luar Tuhan tadi yang seperti Iya, selanjutnya itu ya. Betul Kak Lampang. Jangan di luar dari nama Tuhan Yesus gitu. Iya. Jadi ya betul, bukan karena nggak dijawab, mungkin ditunda, bisa instan, bisa juga. Bahkan lebih baik lagi kan, timingnya tepat, waktunya ya, seperti itu. Bahkan di luar yang kita minta ikut hadir di situ, ikut ada di situ ya. Sahabat Alpetra juga mungkin pernah merasakan itu. Kadang kita itu merasa nggak puas sih Bang ya, atau kadang mungkin kecewa ujungnya gitu, kok nggak dijawab nih gitu doanya. Saya udah bener loh, nggak salah sebut, udah sesuai sebut nama di dalam nama Tuhan Yesus, kok gini sih gini. Terus kalau kita jawab tunggu rencana Tuhan, tunggu waktu Tuhan gitu, kadang nggak puas Bang orang. Tapi bagi orang yang mengamini itu, hasilnya itu indah betul-betul. Jangan lupa di balik itu pasti ada rencana yang selanjutnya gitu. Saya ngalami, saya lihat ini kok gimana dikasih apa gitu, tapi saya belajar untuk memahami. Ya udah, saya tunggu deh, apa sih rencana Tuhan. Oh ternyata gini, seandainya itu dituruti mungkin ceritanya lain ya Bang ya. Gitu sahabat Alpetra ya. Oke, jadi kalau ada sahabat Alpetra yang mau bertanya, nanti silahkan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Nanti pasti akan dijawab oleh Bang Heri itu pertanyaannya, atau mungkin ke Pak Yan ya. Bisa dijawab juga sama Kang Hari, Kang Ode ya. Gitu. Oke, sahabat Alpetra, pertanyaan dari saya ya Bang ya. Iya. Karena kita live-nya nggak akan lama-lama nih, karena terbatas oleh waktu dan juga memorinya kayaknya baterainya agak kurang bagus ya Bang. Ya sahabat Alpetra, nggak usah khawatir ya, nanti kita akan live lagi ya di lain kesempatan. Bang, yang terakhir nih Bang. Iya. Kalau demikian, apakah doa Bapa kami itu sebetulnya benar atau enggak? Karena enggak, ya mereka pertanyaan sebatas yang di dalam kurung itu ya Bang. Sekarang pertanyaan adalah, itu doa Bapa kami itu kan enggak menyebut dalam khusus itu, apakah tetap sebagai doa yang menjadi patokan iman kita yang diajarkan Tuhan Yesus doanya, ataukah dengan doa yang harus ada dalam nama Tuhan Yesusnya? Doa Bapa kami itu betul yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu real ya, historis, dan juga kita imani. Artinya berdoalah seperti itu ya, seperti itu, dengan meminta, memohonkan. Isi doa Bapa kami kan seperti itu, ada pujian di dalamnya, ada dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu kan pujian ya, seperti itu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, menunjukkan kedekatan kita kepada Allah, manusia yang begitu dipandang spesial oleh Tuhan. Jadi kita akui memang itu betul Tuhan Yesus mengajarkan ya. Dan di era sekarang kita patut di dalam doa itu kita tujukan ya, kita yakini dan kita serahkan di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati kita, andalan kita, dan juga pengagungan kita kepada Tuhan. Tanpa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, apa yang mau kita dapat? Apa yang kita mau andalkan selain Tuhan Yesus sebagai penguasa langit dan bumi? Begitu sahabat Alpetra. Baiklah sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Dan terima kasih untuk perhatiannya yang sudah menonton. Kiranya kita tetap selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat Alpetra. Shalom, Maranatha. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100.